Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Azam Mushroom. Oke teman-teman, kali ini saya mau membahas ya topik mengenai bibit F2 teman-teman. Bibit F2 ada yang juga yang pakai F3 yang tua mas. Tuanya ini sudah mulai tumbuh pinhead ya teman-teman. Nah, apakah itu bisa dipakai, masih bisa dipakai atau tidak? Nah sebelum itu saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman bagi umat muslim seluruh Indonesia ataupun mancanegara ataupun seluruh dunia ya teman-teman ya. Nah, karena ini saya buat di hari raya Idul Fitri, karena kemarin-kemarin lama nggak upload video, agak sibuk ya teman-teman ya. Jadi karena kita memang kemarin itu lagi kejar target produksi. Nah, di sini bibit saya tinggal sedikit, teman-teman. Ini karena memang belum buat bibit lagi dikarenakan mepet ke hari Lebaran, teman-teman. Karena hari Lebaran ini kita mungkin akan libur produksi kurang lebih 1 minggu. Tapi ini kemungkinan 2 hari atau 3 hari lagi saya harus sudah buat bibit F2 atau F3 karena nanti tujuannya biar bisa dipakai untuk biasanya itu 1 bulan teman-teman. Nah 1 bulan ke depan biar kita nggak beli bibit. Kalaupun memang nanti nggak nutut ya terpaksa beli bibit ya teman-temannya. Nah oke, kembali lagi ke topik teman-teman. Nah di sini saya punya F2. Tunggu. Nah di sini punya F2 ini sudah tumbuh pinhead teman-teman. Nah, nah ini ya sudah tumbuh pinhead. Nah, ini rata-rata memang karena kemarin itu buatnya terlalu banyak. Nah, ini juga ada pinheadnya. Ada pinhead. Jadi bibitnya ini sudah mau tumbuh ya, teman-teman ya. Nah, bahkan kemarin itu yang ini teman-teman, kemarin itu sudah tumbuh jamur ya di atas. Jadi korannya itu dijebol sama si pinheadnya ini sehingga dia tumbuh jamur, tapi tetap saya pakai. Ini kemarin sisanya ya teman-teman ya. Nanti ini ketika ada yang harus dibibit lagi, diinokulasi lagi, ini kita pakai. Nah, pertanyaannya biasanya itu yang bikin bingung ya, apakah F2 yang sudah muncul pinhead atau terlalu tua itu masih bisa dipakai atau tidak? Nah ini ya teman-teman ya. Nah ini sudah tumbuh pinhead. Nah ini banyak. Ini kalau kita sobek ini tumbuh ya teman-teman ya. Nah ini juga salah satu ciri-ciri, sebenarnya bukan negatif ya teman-teman ya. Justru kalau saya lebih senang ketika bibit itu memang dia cepat tumbuh pinhead, itu tandanya F2 atau F3 yang kita buat itu kualitasnya bagus. Nah justru kalau yang nggak tumbuh-tumbuh pinhead itu bisa jadi ya teman-teman ya, bukan faktor utama, bisa jadi kurang bagus. Tergantung dari jenis bibit, tergantung juga dari jenis bahan yang digunakan untuk pembibitannya. Ada yang menggunakan full jagung, ada yang menggunakan serbu, ada yang menggunakan gabah, ada yang menggunakan apa itu pakan burung itu teman-teman. Yang kecil-kecil itu kok masa pelet sih, bukan ya. Ya itulah, ada yang menggunakan sorghum gitu. Ini macam-macam, tapi kalau saya menggunakan serbuk plus jagung, teman-teman, jagung giling. Nah, ini memang tingkat nutrisinya itu memang tinggi, teman-teman. Jadi ditandai juga dengan buktinya ya. Ini fullnya itu baru 1 minggu, tapi dia sudah mau tumbuh pinhead, teman-teman. Bahkan kemarin itu ada yang sudah tumbuh jamur ya, jebol korannya ini. Nah ini seperti ini ya teman-teman ya, ini yang belum full. Jadi memang kualitasnya itu teman-teman boleh lihat jagungnya ini.
Nah, jadi jagungnya ini teman-teman saya itu pakai dengan jumlah 5 backlog ya, 5 backlog kemarin itu ya, 5 backlog ukuran normal ya 1835 itu dicampur dengan jagung 2 kilo. Nah, jadi memang tinggi sekali untuk nutrisinya sehingga menghasilkan bibit yang juga bagus teman-teman. Sementara kita belum jual ya teman-teman ya, kita pakai sendiri karena ya kita lihat ke depan apakah nanti akan jual bibit F2 atau F3 atau F1, sementara kita pakai sendiri. Nah, aduh ini sampai lupa ya. Maaf ya. Jadi jawabannya adalah ini masih bisa dipakai teman-teman. Bibit yang sudah tumbuh pinhead seperti ini masih bisa dipakai. Kalau dulu awal-awal saya produksi backlog, ketika ada yang tumbuh seperti ini saya sudah nggak pakai ya, karena takutnya nggak jadi atau gagal. Ternyata masih sangat bagus tergantung dengan bibitnya sendiri teman-teman. Nah, apalagi kalau memang bibitnya itu menggunakan full jagung, di mana memang nutrisinya itu tinggi. Jadi meskipun jamur itu sudah, bibitnya ini sudah tumbuh, itu tidak masalah dipakai teman-teman. Karena ya ini tergantung dari nutrisi si bibitnya. Makanya juga penting juga ya kita tahu jenis bibit, terus komposisi dari bibitnya itu sendiri itu biar kita tahu teman-teman apakah bibit itu masih bisa dipakai atau enggak. Karena ini nutrisinya tinggi. Jadi meskipun ada pinhead yang sudah tumbuh ataupun jamur yang sudah tumbuh, saya berani katakan kalau dengan komposisi saya ya teman-teman ya, itu masih bisa dipakai teman-teman. Bibitnya itu tidak ada masalah, ini masih dipakai. Nanti ini kita pakai ya. Nah, apalagi sudah tumbuh jamur tuh, kalau komposisi yang dengan yang saya pakai ini masih bisa dipakai, apalagi untuk bibit yang full jagung atau full gabah. Nah, itu kan ada. Tuh saya berani katakan masih bisa dipakai. Nah, untuk yang menggunakan media serbuk kayu itu apakah masih bisa dipakai? Jawabannya tergantung komposisi dari bibitnya tersebut, dari F2 atau F3-nya. Karena kalau nutrisinya itu campurannya itu kurang ya teman-teman ya. Nah, itu khawatirnya dia tidak bisa dipakai ketika sudah tumbuh pinhead atau tumbuh jamur, itu khawatirnya sudah tidak bisa dipakai karena nutrisinya itu kurang ya, atau tidak banyak, sedikit gitu. Tapi kalau saya ini berani saya pakai karena kenapa? Karena saya tahu sendiri komposisinya, saya buat sendiri untuk 5 backlog ukuran normal yaitu 1835 ya teman-teman ya. Itu kita campurkan dengan 2 kilo serbuk jagung. Nah, jagung pecah dengan 2 kilo jagung pecah. Jadi, nah ini contohnya seperti ini. Jadi ada butiran-butiran atau buliran-buliran jagung ya. Nah, ini jadi banyak teman-teman jagungnya itu memang tujuannya memang saya itu membuat bibit yang kualitas bagus gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami kendala yang sama, ada bibitnya yang sudah tumbuh pinhead atau apa, kalau memang komposisi dari bibitnya itu bagus, insya Allah masih bisa dipakai. Nah, ini ada salah satu contoh juga yang saya sudah inokulasi ke backlog ya. Nah, ini hari raya teman-teman, tapi belum saya pindah, ini dapat 1,5 hari pembibitan. Ini belum kita pindah karena memang kumbung di belakang lagi full teman-teman. Nanti kita tata lagi biar ini bisa kita pindahkan ke belakang. Nah, ciri-cirinya juga salah satu bibit yang masih layak dipakai ketika dia inokulasi dapat 1 hari atau 1 hari 1 malam ya teman-teman ya, atau maksimal itu 2 hari. 2 hari itu biasanya dia sudah tumbuh akar-akar jamur teman-teman, atau miseliumnya itu sudah mulai putih ya, sudah mulai nampak. Nah, ini contohnya teman-teman.
Nah ini jadi putih-putihnya itu sudah nampak. Nah itu menunjukkan bahwasannya bibit itu bagus dan masih sangat layak dipakai. Ini padahal bibit yang saya pakai ini teman-teman yang sudah tumbuh jamur ya, yang sudah tumbuh jamur saya pakai ternyata masih bagus. Nah inilah pentingnya kita tahu komposisi bibit F2 ataupun F1 F3 yang kita pakai. Nah ini ya, jadi sudah, ini kelihatan ya teman-teman ya, sudah tumbuh untuk akarnya atau miseliumnya ini sudah tumbuh. Ini juga mana ya lagi ya. Nah di sini teman-teman juga. Nah ini ya sudah tumbuh. Ini 1 hari setengah teman-teman. Ini sudah putih seperti ini. Ini menunjukkan insya Allah bagus teman-teman bibitnya, dan nanti juga merambatnya bagus, pertumbuhannya bagus. Terus apakah berpengaruh di nanti di hasil panen mas? Yang saya coba teman-teman itu alhamdulillah normal-normal saja ya, tidak ada kayak hasil panennya berkurang atau apa, enggak. Selama bibitnya memang bagus itu enggak ada pengaruh meskipun dia sudah tumbuh pinhead atau apa. Yang penting tuanya itu teman-teman, bibitnya itu tidak berubah warna ya. Nah, jadi kita contohkan ini. Nah jadi meskipun ini sudah tumbuh pinhead teman-teman, jadi F2 nya ini masih belum berubah warna, jadi masih putih pekat, tidak kuning ya. Kalau kuning udah kuning terlalu tua itu saya sarankan juga jangan dipakai ya teman-teman ya. Nah kebetulan ini nggak ada ya yang kuning tua gitu, yang terlalu tua tuh nggak ada, jadi saya nggak bisa contohkan. Nah, biasanya tuh kalau sudah terlalu tua dia akan menguning teman-teman. Nah ini sudah mulai ya, sudah mulai menguning ini. Cuman ini masih menguningnya masih belum terlalu tua-tua banget teman-teman. Ini masih bisa dipakai. Kalau sudah yang kuning semua itu sudah ketuaan ya, saya sarankan jangan dipakai. Oke, itu aja sih teman-teman ya untuk video kali ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman untuk mendukung channel Alza Mushroom. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.